sangat berkaitan dengan kehidupan kita, dan bagaimana apa yang tadi kita pelajarin itu benar-benar impactful dalam kehidupan kita dan menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, jawabannya itu di dalam Injil itu sendiri. Di dalam Roma 5 ayat 8 sudah mengatakan bahwa Tuhan sudah ampuni kita. Ketika kita masih berdosa, ada bagian itu. Kemudian setelah kita tahu Tuhan mengampuni kita, apa implikasinya? Kaitannya kemana? Nah, itu baru kita masukin di dalam 2 Petrus 3 ayat 14-15 nih. Kemudian di ayat 18. Di ayat 14-15 itu dijelaskan. Ayo kita mulai berusaha, apa itu? Saya lupa kalimat. Ada ajakan untuk berusaha. Nah, kenapa ada ajakan berusaha di dalam perikop hari Tuhan? Kalau saudara ingat, contoh Sian pernah khotbah, gitu ya. Jadi ini berbicara tentang keselamatan yang terjadi secara satu arah dari Tuhan kepada manusia. Sedangkan setelah mengalami itu, kita ada di tahap ini, sinergi dengan Tuhan. Makanya kenapa di dalam teologi sistematika kita percaya bahwa saat ini kita itu sedang ada di dalam progressive sanctification. Karena kita lagi bahas judgment day itu kan di ujung nih. Ini judgmentnya. Nah, kita tuh sedang ada di sini, di dalam perjalanan ini. Nah, ini titik mungkin kita percaya Tuhan. Dan ini adalah perjalanan masa lalu kita. Nah, ketika kita ada di sini sampai menanti judgment day itu, maka ada bagian ini. Makanya kenapa di dalam 2 Petrus 3 itu ayat khususnya 14-15 ada ajakan untuk ayo hidupnya, sikapnya kita berjuang bersama-sama. Makanya di ayat 18 ada menggunakan kata bertumbuh di dalam Yesus Kristus itu. Ada kata bertumbuh. Nah, bertumbuh itu bukan hanya sebatas Tuhan yang memberikan pertumbuhan, tetapi ada tindakan nyata dari manusia. Kenapa? Karena ini bagian sinergisnya. Bagian situ. Kambing berupa dari domba ya. Ya, ada bagian itunya. Nah, setelah melihat di bagian sinilah saudara, baru kita buktikan bahwa sekarang bagaimana kita bisa benar-benar menghidupi ini. Martin Luther mengatakan bahwa we need hear the gospel every day because we forget it every day. Kita harus selalu mendengarkan Injil karena kita selalu melupakan itu setiap hari. Nah, jadi ini adalah perjalanan sampai di hari itu. Nah, dalam perjalanan hari itu kita harus melihat ini. Nah, ini yang nanti Rasul-Rasul bagikan. Jadi kalau menurut saya mungkin kalau bisa nanti Rasul-Rasul tambahkan setelah dari apa yang Rasul-Rasul ajarkan di sini, termasuk yang tadi ada refleksi itu ya, nah itu bagian di sini, Rasul-Rasul tambahkan di sininya sebagai fondasinya untuk mereka bisa melihat lebih jauh, untuk mereka benar-benar bertanggung jawab. Nah, nanti Rasul-Rasul boleh tuh masukin contoh-contoh apa yang mereka perlu perhatikan di dalam kehidupan mereka sebagai seorang murid di sekolah minggu, seorang anak di rumah, ketika mereka sebagai umat percaya yang hadir di gereja, pelayan di TG, di KPR, apa yang mereka perlu perhatikan. Nah, itu yang Rasul bisa jabarkan di sana. Nah, saya pikir ini kerangka yang mungkin bisa diperhatikan. Nanti selebihnya ada contoh yang bisa tambahkan. Kalau yang kata lagi, apa lagi? Enggak. Tidak asik. Oke, perasaan kan? Kalau aku sih paling ya, mungkin tadi maksudnya yang apa sih itu bah terapi ya, bah mungkin yang itu mungkin lebih baik dibilang universal sih, karena itu bukan lokal. Jadi memang yang tadi itu ada garam tuh Sodom ya,
Gramedia, Sodom dan Gomora, Belerang. lokal Belerang. Iya belerang, sorry. Itu yang garam tuh. Sodom dan Gomora itu temporal lokal, yang mana tuh Mesir itu temporal lokal, tapi yang apa namanya air bah itu universal dan temporal. Makanya karena universal makanya dia Tuhan kasih janji dikasih apa pelangi. Tapi jadi nggak akan lagi universal pakai air, tapi nextnya universal pakai api. Jadi itu mungkin lebih tepat universal. Jadi implikasi teologisnya adalah nih Tuhan aja udah pernah buat loh universal. Makanya perlu semua hati-hati ya nih, nanti ada universal yang api, yang air nggak ada nih, yang api kan belum tapi akan. Mungkin itu. Terus yang kedua untuk pahala, saya takutnya ini aja sih, dia mereka ketemu teman beda server terus, kita sama-sama mengejar pahala loh, nanti jadi gimana? Aku biasanya pakai kalau untuk di doktrin eskatologi itu pakai katanya tuh seperti yang tadi lo sempat sebut, tahta kemuliaan atau pangkat dan jabatan. Iya. Atau ya Kalau status contoh bisa status. Nah, kalau pahala takutnya nanti itu sama-sama yang sebelah. Wah, kita sama-sama mengejar pahala tapi sebenarnya karena memang di beberapa sistematika reform tuh percaya bahwa nanti ketika di surga memang ada status atau pangkat dan jabatan. Jadi Tuhan Yesus bersama malaikatnya, rasul nabi, hamba Tuhan dan seterusnya yang lain. Nah, itu sesuai dengan pertanggungjawaban iman. Nah, mungkin pakai status atau tahta kemuliaan atau pangkat jabatan. Kalau pahala takut ini aja lah. Mereka jadi login sebelah kayak sama-sama mengejar pahala kok. Jadi puasanya semua. Saya tambahkan, mungkin kalau nanti andai kata misalnya Ustaz mau sampaikan atau misalnya nanti ada anak-anak atau tanya kenapa itu ada hubungan dengan api gitu ya, mungkin Ustaz bisa jelaskan bahwa penggunaan kata api itu menggambarkan soal pengudusan atau pemurnian itu gitu. Jadi memang dalam bahasa aslinya itu literally memang menunjukkan pembakaran. Nah, tapi di dalam kata lain metafora api itu menunjukkan tentang pemurnian seperti emas logam yang dibakar untuk menunjukkan keasliannya. Nah, jadi dengan adanya penghakiman terakhir menggunakan api itu untuk menunjukkan klimaks daripada pemurnian pengudusan itu sampai yang nanti akhirnya masuk ke dalam surga itu gitu. Untuk penggambaran ketika Tuhan menghakimi terjadi pengudusan momen itu untuk menunjukkan bagian itu. Nah, kalau misalnya nanti ada anak yang tanya kenapa api kok kayak jahat banget misalnya gitu. Tapi biasanya nggak nanya sih, biasanya nanya terakhir. contoh kalau pemurnian itu bisa punya, nanti dia punya gambaran begini. Jadi kan harusnya kalau sudah murni kan bisa selesai dari neraka kan, setelah mengalami pengapian istilahnya. Nah kan istilah itu menurut aku kan akan menjadi satu gambaran bagi anak-anak. Nanti kalau dia sudah di neraka, sudah dihukum gitu, akan ada penyelesaian gitu. Jadi hukuman itu tidak kekal jadinya contoh. Macam mana kalau pemikiran itu terjadi? Itu terjadi justru bukan soal pas nanti di neraka ya, jadi nanti paling kasih tahu di bagian itu aja. Kalau yang itu udah pasti kekekalan mati gitu, tidak akan bisa lagi gitu. Kalau misalnya ada yang tanya, karena itu bagian dari progressive sanctification-nya itu. Kalau misalnya ada yang tanya, kalau nggak ada nggak usah ditanya. Progressive sanctification itu kan belum sebelum ada hari kiamat kan, kalau saya lihat. Yang tahu Bapak Hendri Kalau di masuk. Katolik kan ada yang namanya aktif pembuktian itu kan. Iya. Kalau yang doktrinnya itu Masuk apa dong? Oke. Contoh yang tadi. Enggak nih hilang. Ada di sini. Ada apa? Nggak ada. Yang awal tadi itu yang kalimat yang domba-domba itu yang kalimatnya itu agak hancur kalau kata saya. Yang pertama. Yang setelah bunyi yang rancu itu ada gitar, ada lonceng. Iya. Iya. Yang mana Itu pilih nanti? suara kambingnya atau suara dombanya itu loh. Tuh. Jadi lebih enak. Itu pilih dulu. HDMI. HDMI-nya. HDMI-nya. Oh, maksudnya TV, iya iya, aku tahu. Harus kan di- mau masuk ke slide kan. Slide-nya nggak kelihatan ya? Oh. Cuma itu TV.
kalau mau pakai yang suara tebak-tebakan itu murni Langsung cari pure suara suara. domba. Jadi aku sih tebak awal suara gitar. Iya. Belum keluar domba ya. Terus kita buktikan video ini tidak ada gitar. Gitar dulu. Itu berarti cuma tambahan, gitar tambahan. Iya suara domba atau suara Itu domba gitu. Kau kayak gitu. Oh iya, maksudnya suara khusus domba ya. Iya, jadi lebih real. Terus yang ada yang kenapa kita dikatakan sebagai domba ya? Itu aku nggak rancu ya gini. Nah ini ya, abang-abang koko-koko nih. Kenapa kita dikatakan sebagai domba? Lu domba ya? Bro, apa bahasanya yang kira-kira pas ya? Diumpamakan. Diumpamakan seperti domba. Kenapa kita? Lose ini self esteemnya jadi jelek ya. Aku nih manusia nih. Terus ada berkoloni apa segala macam. Menurut aku yang ayatnya disembunyikan aja kalau menurut aku. Oh, Karena ayat itu menceritakan tentang satu titik jemaat yang suka bersekutu. Tapi kan di bagian kitab-kitab yang lain banyak. Paulus pergi berdua dengan Saulus. Bukan beramai-ramai tuh. Mereka berdua. Nanti kalau kita ambil sepotong-sepotong, jadi ragu. Kita kan cuma mau identikan domba hobinya sama-sama. Kita sebenarnya juga hobinya sama-sama. Ayatnya jangan dipakai. Terus kalau mau dipakai ayat itu Amsal 24 ayat 18 itu udah nyambung loh. Nah jelas cek Amsal 24 Ya tadi ada penyambung. ada murka-murkanya. Itu nggak ada bodoh-bodohnya, nggak ada jantungnya. Cuma di Mazmur ada yang jatuh nggak sampai tergeletak, tapi Amsal nggak ada. Jadi mending ayatnya dihilangin aja. secara keseluruhan ya. Iya, jadi supaya anak-anak, oh iya kita mirip ya dengan perkataan Tuhan Yesus itu kita seumpama dengan domba di Alkitab gitu. Apa sih tadi? Jadi supaya ada nyambung-nyambungnya. Kalau di awalnya, kok kayaknya nggak nyambung kan? Malah sih ikutin dari awal sampai habis. Nah, ini udah susah jadi. Amsal 24 ayat 18. Ya, nanti saya cancel. Kalau saya cancel langsung di sini dia hilang ya. Dia mau masuk lagi. Masalahnya yang buat nih domba nih. Saya nggak ikut ikutan. Nanti saya robah itu ya. Oke. Kita hilang aja ya. Pengumumannya untuk besok minggu depan